Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah Purwatu Aini Nabila dengan nomor induk mahasiswa 124 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Keras 2024C. Di video kali ini saya akan membahas terkait tokoh yang saya idolakan, yaitu Ririk Adriansah, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Telkom Indonesia. Ririk Adriansah terlahir di Yogyakarta pada tahun 1963. Nah, dalam perjalanan hidupnya cukup menarik karena sejak kecil ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Dalam beberapa wawancara, Ririk juga menyampaikan dan menceritakan bahwa pada saat kecil ia pernah mencoba menjadi kenek atau kondektur angkot di sekitar tempat tinggalnya. Saat itu ia masih berada di bangku sekolah dasar dan ia sangat ingin memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, dia juga sering memungut atau mengumpulkan puntung rokok untuk mendapatkan uang tambahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak kecil ia sudah terbiasa untuk bekerja keras dan membantu keluarganya. Namun kondisi tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap fokus belajar hingga akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan tinggi ke Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknologi Elektro. Setelah itu, ia mulai bekerja di Telkom Indonesia pada tahun 1990. Sejak saat itu, karirnya terus berkembang hingga akhirnya beliau dipercaya untuk menjadi Direktur Utama Telkom pada tahun 2019. Sesuai dengan materi yang sudah diajarkan, dalam teori kekuasaan kepemimpinan terdapat beberapa jenis kekuasaan. Yang pertama, legitimate power, yang kedua, expert power, yang ketiga, referent power. Jika dikaitkan dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh Ririk Adriansah, beliau sangat menunjukkan expert power. Expert power merupakan kekuasaan yang berasal dari keahlian dan pengetahuan seseorang. Hal ini terlihat karena beliau memiliki pengalaman yang lebih dari 30 tahun di industri telekomunikasi dan hampir seluruh karirnya dijalani di lingkup Telkom. Dengan adanya pengalaman tersebut, beliau sangat memahami perkembangan teknologi dan strategi bisnis telekomunikasi. Selain itu, beliau juga memiliki legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan formal sebagai Direktur Utama Telkom. Dengan kombinasi kedua kekuasaan tersebut, beliau mampu memimpin perusahaan besar dan membuat keputusan strategi. Selanjutnya, jika dilihat dari teori kepemimpinan, menurut saya, Ririk Adriansah paling cocok dengan teori kepemimpinan transformasional. Kenapa? Karena kepemimpinan transformasional itu pemimpin yang dapat menginspirasi anggota organisasi. Lalu yang kedua juga dapat membawa perubahan, dan ketiga juga mengembangkan visi masa depan. Menurut saya, sebagai Direktur Utama Telkom, beliau mendorong transformasi digital dalam perusahaan. Hal ini sangat penting karena industri telekomunikasi berkembang sangat cepat dan perusahaan harus tetap beradaptasi dengan teknologi baru seperti internet, data digital, dan layanan digital. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan, Ririk Adriansah cenderung menggunakan kepemimpinan demokratif dan visioner. Menurut saya, kepemimpinan dengan gaya demokratif itu merupakan gaya kepemimpinan yang melibatkan antara anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam perusahaan besar seperti Telkom Indonesia saat ini, seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, pemimpin juga harus mampu bekerja sama dengan tim manajemen dan karyawan. Lalu, pada gaya kepemimpinan visioner, beliau menunjukkan bahwa beliau merupakan pemimpin yang mampu melihat peluang di masa depan dan membawa organisasi menuju ke arah tersebut. Dalam kepemimpinannya, Telkom melakukan sebagai inovasi untuk menghadapi perubahan teknologi digital yang sangat cepat. Dengan itu, alasan saya mengidolakan Ririk Adriansah itu ada beberapa alasan. Yang pertama, beliau memiliki perjalanan hidup yang sangat inspiratif. Dari masa kecil yang sederhana hingga saat ini menjadi pemimpin perusahaan besar. Lalu yang kedua, beliau menunjukkan bahwa pendidikan dan kerja keras dapat membawa seseorang mencapai posisi tinggi. Ketiga, beliau memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, terutama dalam membawa perubahan dan menghadapi tantangan teknologi. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang pemimpin juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari pembahasan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa Ririk Adriansah merupakan contoh pemimpin yang memiliki kepemimpinan transformasional dan
gaya kepemimpinan demokratis dan visioner. Beliau memanfaatkan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya untuk membawa Telkom Indonesia menuju transformasi digital. Kisah hidupnya juga mengajarkan bahwa keberhasilan tidak selalu berasal dari latar belakang yang mudah, tetapi dari kerja keras, konsistensi, dan kemampuan untuk terus belajar. Harapan saya semoga dari tokoh ini, Ririk Ardiansyah, kita dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan dan memberikan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.